Ya buduknya Mas. Udah sampai sini gitu, kuburan pemakaman teman-teman. Ini buduk Mas. Nyariin impenannya Mas Ganang. Kae. Jalan. Ya, muter-muter kayak. Udah nyampe apa Mbak? Pohonnya katanya ini teman-teman. Jangan kan boleh bayar lo rugi deh kayak. Kisah anak lintengnya ya. Kami sih di makam itu membuangnya kok punya koin kapan membuang itu. Itu. Makamnya yang mana nih makamnya? Membuang berarti di sini. Gambarannya ini kayak apa? Membuang itu coba. Kasturi makam dia. Makamnya ini. Apa ki makam sih? Betul juga. Iya ini. Tapi kita bos penyane, ya. Pas sana gitu pasnya. Aku bakarnya bekas penyan berarti kan kuburan ya. Lu kita yakin Mas? Wangi kuburan. Yakin apa Mas? Di makam ini. Itu mana gue? Jangan orang menyan deh. Oke. Bekas bakaran menyan. Terus buka kameranya deh Mas. Kameranya bukakan. Ya, wis. Yuk. Ya siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi di tim Siar Jalanan. Jangka Mandeki. Baik teman-teman, beberapa hari ini tim Siar Jalanan tidak mendapatkan izin untuk diupload ya. Tadi berarti ada 5 titik yang tidak boleh diupload. Di daerah Kebumen 2, Majenang 2, dan satu lagi di Ciamis. Itu tidak mendapatkan izin dari Sang pemilik rumah. tuan rumah ya. Karena katanya ada hal privasi. Privasi yang harus dijaga. Tidak menjadi masalah teman-teman ya. Karena tujuan yang terpenting di sini, insya Allah kita akan membantu sebisa-bisa kita kepada mereka yang memang bisa kita bantu sebisa kita tapi kita hanya sebagai jalan. Baik teman-teman ya, kenapa saya meminta untuk dibukakan kamera di sini? Karena malam hari ini tim Siar Jalanan lagi free ya. Saya ingin ditemani oleh tim Siar Jalanan untuk mewujudkan suatu mimpi saya beberapa hari ini. Mungkin semingguan lah, 2 mingguan inilah. Seminggu atau 2 minggu ini ya. Jadi seperti ini teman-teman ceritanya ya. Mimpi yang pertama saya ingat banget itu saya didatangi oleh sosok putih. Mohon maaf, saya tidak boleh menyebutkan. Saya langsung mendapatkan. Ya, saya didatangi seorang sosok di mana beliau mengutarakan agar untuk datang ke peristirahatannya, yaitu menunjukkan suatu makam di mana makam itu saya nggak melihat secara jelas makamnya seperti apa, akan tetapi dari gambaran mimpi itu yang paling saya ingat-ingat yaitu pohon ini teman-teman ya. Ini adalah pohon jenis wungu. Pohon wungu ya. Yang saya ingat-ingat. Tetapi karena keterbatasan kami untuk mencari tempat pemakaman itu, akhirnya saya membiarkan mimpi itu begitu saja. Akan tetapi sekitar 3 hari atau 4 hari kemudian saya didatangi kembali teman-teman, dan disuruh untuk datang lagi ke tempat ini teman-teman. Lah saya bingung di mana sebenarnya lokasinya. Jikapun saya disuruh untuk berziarah atau mungkin untuk mendoakan beliau, siapapun yang datang hadir di mimpi saya, tolong ditunjukkan tempat secara jelasnya. Dan pas tadi siang ya,
saya lagi tiduran di sofa, pulang eksplor, saya tiba-tiba ngantuk ketiduran. Betapa terkejutnya menunjukkan lokasi yang begitu jelas kepada saya, ya, bahwasanya ini loh yang kamu harus datangi. Dan alhamdulillah malam ini adalah malam yang menyenangkan buat saya pribadi, karena apa yang selama ini saya cari-cari 2 minggu ya, atau 1 minggu, itu benar-benar terwujud di malam hari ini. Yaitu saya berada di suatu lokasi yang dimana lokasi ini 3 kali datang terhadap mimpi saya, tidur saya. Ya, saya tahu mimpi banyak yang mengartikan, mungkin bunga tidur dan sebagainya. sebagainya. Tapi ini berbeda, teman-teman. Kenapa saya mengatakan berbeda? Karena saya dibilang tidur, saya serasa tidak tidur. Tidak tidur ya. Dibilang tidak tidur, saya serasa tidur. Jadi kayak di setengah antara bawah sadar dan sadar. Dan itu ucapannya jelas banget, dan menggambarkannya pun jelas banget terhadap saya. Ya. Saya ingin membagikan pengalaman ini terhadap sedulur semua. Barangkali sedulur yang menonton video ini pernah mengalami kejadian seperti saya. Nah, ini bukti nyata bahwasanya mimpi tidak selamanya itu salah. Hasil mimpi itu saya tunjukkan, teman-teman. Malam hari ini memang ada lokasinya seperti yang saya lihat di dalam mimpi itu, teman-teman. Kalau yang gerbang depan juga sama persis. Nama makamnya pun sama, Mbah. Ya. Cuma ya. jiplek, cuma kita nggak tahu di sini suruh ngapa, karena kita percayaannya Muslim, kita mendoakan. Kita nggak tahu makam yang mana yang harus didoakan, yang terpenting kita berdoa saja. Buat siapapun pulang yang ada di makam ini, Kita doakan. ya. Ini Mbah. Ini Mbah. Mana ini? Kemana ini? Bebas. Ya sudah. Yang penting Ya. Gue bilang kemana? Enggak kemana. Yang wangi itu ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibah dibimbing, Mbah. La hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi. Sya'ilillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصديقين والصحابة والتابعين والتابعين والمقربين خصوصا سيدنا الشهيد والكريم شهادة على المقاتلين إنما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanang. Iya, saya kangen sendiri. Nalkan. Ronggo. Ronggo bungu. Panglima perang Syekh Abdul Kursi. Panglima perang Syekh Abdul Kursi. Syekh Abdul Kursi. Ya, Siapa beliau? beliau yang memanggil kalian ke sini. Bukannya sering dia datang mimpi. Syekh Abdul Kursi itu yang datang mimpi saya. Ya, Ini bukan ini. Berarti bukan jenengan. saya panglima perang yang menjaga. Di mana kok makam beliau? Beliau sudah menunggu. Inilah makam beliau. Beristirahatlah.
Dan yang di sampingnya peristirahatan. Oh ini jenengan. Ini bisa jenengan. Ya, Ini di bawahnya Pak, dulu di makam ini. ya. Beliau tidak mau kasih saya. Oh, tidak mau dikasih tanda. Ya, Tidak pakai tanda. Tidak mata teman-teman. Besar pohonnya. tunggu sebentar. Saya panggilkan beliau. Nggih, siap. Terima kasih banyak, mohon maaf. Tersisip satu nama. Syekh Abdul Kursid. Abdul Kursid. Katanya beliau yang datang pemimpi saya Pak. Panglima. Panggilannya di sini. Wangi banget ya, Mas. Wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Apakah benar dirimu saudara yang bernama Kana? Benar sekali, Tuhan. Dan jenengan siapa ya? Saya Syekh Abdul Kursid. Maafkan saya jika kedatangan saya di peristirahatanmu itu mengganggu dirimu. Tidak menjadi masalah. Syekh. Karena ada sesuatu hal yang ingin saya pastikan mengenai kabar yang saya ketahui, apakah benar-benar itu terjadi ataupun tidak. Baiklah, monggo. Ada apa yang harus saya jawab dari pertanyaan jenengan? Apakah benar dirimu ini mengenal Kiai Ambiah Basri? Benar, saya mengenal almarhum. Lalu mengenai berita dari Kiai Ambiah Basri, apakah benar beliau sudah dihukum mati? Sebelumnya maafkan saya, beliau benar-benar sudah dihukum mati karena korban fitnah. Jadi seperti ini, saudara kami. Saya adalah kakak kandung dari Kiai Ambiah Basri. Saya baru mendengar kabar ini dan saya ingin memastikan apakah benar berita yang saya dapatkan itu benar-benar terjadi ataupun tidak. Karena Kiai Ambiah sendiri tidak datang dan tidak memberitahu apapun. Walaupun beliau datang dan bersilaturahmi ke tempat saya. Itu sudah terjadi, Jika boleh tahu, cerita sebenarnya itu seperti apa? Seperti ini, sebenarnya perkenalan saya dengan Kiai Ambiah Basri tidaklah begitu lama, namun begitu tersirat dan mengesan di dalam hati saya. Kenapa seperti itu? Yang pertama, saya kagum terhadap beliau yang mempunyai gelar pimpinan pondok pesantren, kiai. Beliau tidak mau menyebutkan dirinya sebagai kiai besar. Itu awal perkenalan saya. Beliau hanya mengenalkan dirinya sebagai sosok mantri Sadiwan. Ucapannya yang penuh dengan canda tawa namun banyak makna, itu yang membuat saya benar-benar hati saya susah untuk diucapkan dengan kata-kata. Seiring berjalannya waktu, saya memiliki teman namanya Ramli atau Jupri, di mana Ramli telah terjadi
kecelakaan di dalam kerjanya, di mana matanya itu terpanah. Saya juga tidak menyangka lagi ternyata Ramli Jubrino sembuh dari kebutaannya itu berkat pertolongan dari Kiai Ambyah yang dengan sengaja mendonorkan kedua matanya untuk si Jubrino atau Ramli. Apakah itu benar-benar dilakukan oleh Kiai Ambyah? Benar sekali, Syekh. Subhanallah. Waktu itu saya juga belum mengerti kenapa Kiai Ambyah sampai memberikan kedua bola matanya untuk si Ramli atau Jubrino. Setelah saya mencari, tujuan saya hanya ingin berterima kasih kepada siapapun makhluk yang memberikan kedua bola matanya. Ternyata makhluk itu tidaklah jauh, yaitu Mantri Sadiwan atau Ambyah Basri. Di mana di situ saya mendengarkan sebuah berita, tidak lama lagi Kiai Ambyah akan dieksekusi karena melakukan sebuah kesalahan, telah membunuh sahabatnya sendiri, Kiai Muntosyah. Di situ saya sudah memperjuangkan, karena saya meyakini betul pelakunya itu bukan Kiai Ambyah, akan tetapi dengan ketulusan serta kemurnian beliau Kiai Ambyah, beliau dengan tegas mengatakan bahwasanya sayalah pelakunya, agar tidak lagi menjadi sebuah permasalahan di dalam pondok pesantren itu. Saya bingung memperjuangkan fitnahan itu. Saya tahu itu tidak benar, akan tetapi yang saya bela mengiyakan keinginan dari mereka yang memfitnah. Akhirnya saya kehabisan waktu, sehingga saya melihat dan menyaksikan sendiri di mana dengan kejamnya Kiai Ambyah terpenggal kepalanya. Tidak sampai di situ juga, ternyata semua permasalahan dari pondok pesantren Al-Muzammil itu adalah sebuah fitnahan dari rombongan iblis para seso. Innalillahi wa inna ilaihi. Benar sekali. Semua pimpinan pondok pesantren itu habis, mereka semua saling menyalahkan, saling memfitnah, dan bahkan yang lebih sadisnya ada salah satu yang bunuh diri, ada yang salah satu juga murtad di ujung kematiannya. Dan itu semua terungkap ketika semua pimpinan sudah tiada, baru mengaku bahwasanya si wanita dalang di balik itu semua yang selalu menebarkan cinta adalah hanyalah sebuah fitnahan, hasutan. Itu adalah jelmaan dari rombongan iblis Varseso. Seperti itu, Innalillahi wa inna ilaihi. Sekarang pondok pesantren Muzammil sudah tidak ada lagi pemimpinnya, tapi alhamdulillah eyang saya, Eyang Madri Guntara, beliau menyanggupi untuk tinggal di pesantren itu karena mengingat santrinya yang masih begitu banyak. Tidak mungkin kita akan membiarkan santri itu terombang-ambing tanpa seorang guru dan pembimbing. Semuanya sudah terjadi. Saya juga mengingat kejadian itu. Saya benar-benar terpukul, Tapi saya sadar diri. Dengan kedua tangan saya hanya bisa berbuat apa, Semua
terjadi begitu saja. Andai kata saya bisa melakukan suatu hal yang lebih, mungkin semua tidak akan terjadi seperti itu, saya. Ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terjadi, anak muda. Kau tidak perlu menyesali apapun yang sudah datang di dalam hidupmu. Ambillah sisi baik dari setiap pelajaran, setiap kejadian yang menimpa di dalam hidup. Dan mengenai Barseso, itu adalah fitnah terkejam yang ada di dunia ini. Iblis yang tidak akan pernah berhenti mencari teman untuk pendamping dan bersama-sama di dalam neraka. Di dalam kejadian ini, iblis Barseso selalu menggunakan wanita untuk menggoyahkan iman dari setiap manusia ataupun makhluk. Karena wanita adalah senjata yang paling kuat untuk menggoyahkan iman setiap makhluknya. Cuma satu yang membuat saya bangga. Kiai Ambiah, salah satu kiai satu-satunya yang tidak terkena hasut oleh Barseso. Mungkin di dalam posisi itu, Kiai Ambiah sudah menyadari mengenai hal-hal ataupun kejadian yang sudah ada dan terjadi di pesantren Muzamil ataupun tempatnya Kiai Ambiah itu. Sehingga Kiai Ambiah mengambil keputusan lebih baik dia dihukum terlebih dahulu daripada nantinya dia tergoda ataupun terhasut oleh rayuan dari Barseso. Saya juga berpikir sedemikian. Tapi saya melihat di dalam tubuh kau sedang dibebani sebuah beban ataupun pikiran yang sangat berat. Apakah itu ada kaitannya dengan Kiai Ambiah? Sebenarnya Kiai Ambiah tidak menyuruh saya untuk membebani ini. Karena kecintaan saya terhadap beliau, saya ingin mewujudkan impian dari beliau. Memangnya impian apa yang diminta oleh Kiai Ambiah dan diwariskan kepada dirimu, anak muda? Beliau meminta kepada saya, jika kelak saya sudah tidak ada, buatkanlah sebuah yayasan anak yatim piatu. Subhanallah. Dan beliau memberikan 99 biji buah delima merah untuk saya. Di mana buah delima itu bijinya disuruh untuk ditanam. Itu untuk modal awal saya untuk pembuatan sebuah panti seperti itu. Subhanallah. Seperti ini saya tidak merasa terbebani oleh amanah itu, karena keinginan saya yang agar cepat-cepat realisasi yang membuat saya terbeban. Itu saja saya. Jadi mohon maafkan saya. Seharusnya saya yang meminta maaf kepada dirimu, anak muda, atas permintaan dari adik kandung saya
yang mungkin itu membuat beban pikiran di dalam hidupmu. Mengenai biji delima merah yang diberikan Kiai Ambiah untuk dirimu. Biji itu adalah biji pemberian dari Romo yang diwariskan oleh Romo untuk Kiai Ambiah. Dan semoga saja itu memang bisa membantu dirimu untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan dari Kiai Ambiah. Amin. Seperti ini, anak muda. Untuk saat ini dan di waktu ini, saya tidak bisa membantu banyak untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan saudara saya. Suatu saat, jika saya mengundang, saya harap engkau dapat berkenan untuk hadir kembali ke tempat ini. Insya Allah, Syekh. Selagi saya bisa, selagi saya masih sehat, kapanpun saya mau, insya Allah saya akan hadir. Karena saya berhadapan dengan saya merasa sebuah ketenangan yang tidak didapatkan dari makhluk lain. Saya seperti berbicara dengan Kiai Ambiah. Saya merasakan Kiai Ambiah ada di depan saya. Pasti kata-kata yang pertama kali diucapkan adalah dunia ini sudah semakin kecil. Benar sekali. Itu adalah kata-kata yang sangat berkenan dan sangat memiliki makna paling dalam. Dan luar biasanya, Syekh. Saya memang tidak mengerti kenapa keajaiban itu memang nyata adanya. Kiai Ambiah selalu mengucapkan keajaiban di dalam kehidupan. Mengenai keajaiban yang ada di dunia ini, itu sebenarnya ada di dalam pikiran dan hatimu manusia. Semakin kau meragukan Tuhanmu ataupun Allah, maka semakin kecil pula keajaiban akan datang kepada dirimu. Dan semakin besar keraguan yang ada di dalam hatimu itu terhadap Tuhan, itu akan semakin kecil keajaiban datang. Tapi semakin kecil keraguan dirimu terhadap Tuhan, maka keajaiban itu akan semakin besar. Ya, saya minta doa restunya dari saya mengenai emban amanah ini. Ya, semoga saya bisa amanah yang pertama, yang kedua saya bisa melakukan itu semua. Lalu yang ketiga, jika saya tidak mampu untuk mendirikan itu sendiri, banyak makhluk yang dermawan membantu dan bergotong royong untuk mewujudkan sebuah mimpi Kiai Ambiah. Insya Allah, di dalam jalan sebuah kebaikan, di dalam niat untuk sebuah kebaikan, tentunya Allah akan selalu memberi petunjuk. Allah akan selalu memberi jalan terbaik untuk menuju kebaikan itu. Amin. Karena dirimu sudah mengenal yang namanya Parseso. Hal yang perlu kalian ingat adalah di setiap kejadian yang menimpa dan yang datang kepada diri kalian masing-masing, entah itu permasalahan yang besar, entah itu permasalahan yang kecil sekalipun, jangan sekali-kali
kalian meminta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Amin. Itu kata-kata yang perlu kalian ingat. Dan itulah yang bisa saya titipkan pesan dari saya kepada kalian. Saya senang Kyai Ambia memiliki saudara, apalagi dalam wujud manusia. Dan sepertinya kalian masih belia ataupun masih anak muda yang jangkauannya masih panjang. Dan saya melihat dirimu selalu didampingi sosok bercahaya. Jika berkenan, saya ingin bertemu dengan beliau. Silakan Syekh. Beliau yang Prabu. Baiklah. Terima kasih banyak. Salamkan saya. Titipkan salam kenal saya untuk beliau. Saya ingin berbincang banyak dan belajar banyak terhadap beliau. Silakan silaturahmi saja, Syekh. Baiklah. Nanti jika sewaktu-waktu saya mengundangmu untuk hadir ke tempat ini kembali, saya harap dirimu benar-benar mau untuk datang ke tempat ini. Insyaallah, Syekh. Terima kasih banyak manusia. Dari semua cerita yang dirimu berikan mengenai saudara saya, Kyai Ambia Basri, itu membuat saya bangga terhadap beliau. Karena beliau sekarang sudah tenang di sana. Alangkah baiknya kita sisipkan selalu doa untuk beliau. Insyaallah. Baiklah, jika kalian masih memiliki urusan, kalian bisa lanjutkan urusan kalian. Apa suwunnya? Mohon maaf, saya hanya mengundang kalian untuk ini. Mboten napa-napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ternyata beliau adalah kakak kandung dari Kyai Ambia Basri. Siapa yang kakaknya, Mas? Itu Bang Limanya? Kan, Syekh, Bang siapa? beliau bernama Syekh Abdul Kursi. Syekh Abdul Kursi, Bang. Kakaknya? Saudara kandungnya, kakaknya. Subhanallah. Itu dimana beliau mengundang saya ke sini, mungkin ya ingin perkenalan atau mungkin pengen tahu cerita secara lengkapnya dari saya ya. Tapi saya tidak bisa menceritakan lengkap, saya sedih dulu. Seperti itu teman-teman ya. Terima kasih yang ikut dermawan mengenai amanah Kyai Ambia ya. Semoga nanti pelan-pelan bisa terkumpul modal dan uangnya. Masih. Masih. Bijinya tinggal 4 biji Di saya tinggal 7, Mas. 7 ya. Itu masih ada sekitar berarti 11 biji. Monggo lah terus semua yang mau ikut berpartisipasi rencana baik dari Kyai Ambia. Masih ada 11 biji yang belum ditanam. Seperti itu. Terima kasih. Kita mungkin akan melanjutkan explore siar jalanan di mana lah nanti ya, Mas. Yang penting explore
saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Om. Swastika. Berarti ini tempatnya anu kakaknya. Ini makamnya itu nggak dikasih tanda. Iya, Pak. Ini Sudah dikatakan ini.